Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Rabu 17 Desember 2025 hadir menjumpai Anda. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri, Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Kepala Daerah se-Papua di Kompleks Istana Jakarta. Di hadapan para Kepala Daerah se-Papua, Presiden Prabowo mengingatkan agar tidak menggunakan dana Otsus Papua untuk jalan-jalan ke luar negeri atau terlalu lama berada di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua dan kepada Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara Jakarta Selasa sore. Dalam arahannya, Prabowo menekankan percepatan pembangunan Papua harus dilakukan secara menyeluruh di semua bidang. Presiden Prabowo juga secara tegas meminta kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otonomi khusus untuk keperluan dinas luar negeri. Tapi saya minta benar-benar para gubernur, bupati bertanggung jawab ya. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri ya. Menggunakan dana otsus. Bisa? Kok jawabannya kurang? Bisa? Bisa ya? Jadi sekarang ini rakyatmu itu sudah pinter-pinter, semua punya gadget, ya. Nanti Mendagri, ya, awasi, ya. Jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu. Ya. Komite membantu, para menteri siap. Program-program pusat pun akan kita turunkan ke saudara-saudara. Presiden berharap percepatan pembangunan dan penguatan swasembada pangan di Papua dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan nasional. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi warga korban banjir bandang di Gayo Lues, Aceh. Dalam kunjungannya kali ini, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau kerusakan infrastruktur akibat banjir bandang, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok warga terdampak. Tak hanya itu, Wapres juga langsung meninjau sejumlah SPBU yang ada di Gayo Lues untuk memastikan stok BBM yang belakangan ini sempat langka karena terputusnya akses jalan. Dalam kesempatan itu, Gibran menyempatkan diri bersalaman dan menyapa warga yang sedang mengantre BBM. Wapres juga dijadwalkan meninjau jembatan di Desa Aih Bobo, Kecamatan Blangkejeren, yang rusak diterjang banjir bandang. Minggu ketiga pasca banjir bandang dan longsor, tim tanggap darurat membersihkan ribuan gelondongan kayu yang menutup aliran sungai Aek Godang, Kelurahan Tuka. Akibatnya aliran sungai meluap dan mengaliri ruas jalan Sigotom setinggi setengah meter. Inilah ribuan gelondongan kayu yang menutup aliran sungai Aek Godang di Kampung Rambutan, Kelurahan Tuka, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Gelondongan yang panjangnya sekitar 1 km ini terbawa arus banjir, bandang, dan longsor yang terjadi pada Selasa 25 November lalu. Dampaknya aliran sungai meluap hingga menggenangi permukiman warga serta ruas jalan Sigotom di Kelurahan Tuka. Seminggu terakhir, tim tanggap darurat telah bekerja mengerahkan alat berat
Namun melihat banyaknya gelondongan kayu, diperkirakan pembersihan akan memakan waktu lama. Lantas bagaimana suasana terkini pasca banjir bandang di Sibolga, Sumatera Utara? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Prita Zega. Zega, hingga memasuki pekan ketiga ini masih adakah korban banjir bandang yang masih dinyatakan hilang, Zega? Ya, betul sekali Sita, bahwa memasuki minggu ketiga masih ada korban bencana yang masih belum ditemukan hingga saat ini, yakni ada satu orang bernama Sofia Anggraini, usia 12 tahun, di mana dinyatakan bahwa korban tersebut masih terjebak di dalam longsor yang berada di titik di belakang Masjid Budi Sehati, Kecamatan Sibolga Kota, di mana sudah memasuki hari ke-22 hingga saat ini, bahwa tim Basarnas yang juga bergabung dengan TNI Polri, kemudian BPBD, kemudian juga relawan dan juga masyarakat ini terus melakukan pencarian dan hingga sore hari ini masih belum ditemukan. Dan untuk saat ini sendiri kami mengabarkan dari Kelurahan Aek Manis, ini Kecamatan Sibolga Selatan, bahwa tadi kami memantau untuk posko pengungsian bahwa bantuan terus berdatangan di salah satu posko pengungsian yang berada di Sibolga. Begitupun juga kami memantau di posko-posko lainnya bahwa untuk bantuan logistik di wilayah Sibolga ini sudah dibagikan secara cukup. Kami pun juga menanyakan kepada warga bahwa makanan dan juga pakaian ini dirasa sudah cukup, baik diberikan oleh relawan-relawan, kemudian juga masyarakat setempat, kemudian juga komunitas, juga pemerintah terus memberikan bantuan kepada warga. Seperti tadi kami melihat salah satu komunitas juga ikut memberikan, yakni seperti beras, kemudian juga air mineral, kebutuhan bayi, kemudian juga tikar, kemudian juga biskuit-biskuit untuk kebutuhan anak-anak, di mana tadi juga kegiatan dari para relawan terus dilakukan seperti trauma healing kepada anak-anak, seperti memberikan ataupun melakukan permainan berupa games begitu untuk memulihkan mental anak-anak yang menjadi korban dalam bencana ini, longsor dan juga banjir bandang yang terjadi pada 25 November kemarin. Dan untuk sore hari ini sendiri kami kabarkan bahwa di Sibolga saat ini sedang mendung, di mana kami memantau ini adalah longsor di titik Kelurahan Aek Manis, bahwa masih banyak tanah-tanah yang masih menimbuni pemukiman warga. Yang Anda lihat pemirsa, ini adalah dulu banyak sekali rumah, dan atas kejadian ini ada 15 rumah hancur. Dan sore hari ini pemirsa masih ada warga yang masih melakukan pembersihan dan juga membakar sisa-sisa rumah, dan bahkan juga masih bisa menyisakan seperti seng-seng yang masih bisa dimanfaatkan. Ataupun kemarin kami sempat bertanya kepada warga bahwa seng-seng atau berupa besi-besi tersebut masih bisa dijual pemirsa untuk dimanfaatkan begitu. Seperti yang Anda lihat, masih ada warga-warga yang sampai sore hari ini masih membersihkan area rumahnya bersama dengan warga-warga yang lainnya. Di mana dalam titik ini pemirsa longsor ini ada sekitar 15 rumah yang hancur. Bahkan kalau Anda lihat ini sudah tidak ada lagi wujudnya, bahkan lantai dasarnya saja ini sudah tidak terlihat, masih tertimbun oleh tanah. Dan ada 43 orang meninggal di titik longsor ini, dan sudah ditemukan semuanya. Sangat banyak sekali pemirsa, dan sudah juga dikebumikan. Dan sementara untuk di posko yang terdekat di sini di Kelurahan Aek Manis sendiri ada 145 orang mengungsi, tepatnya di SDN 081238 Jalan Murai Sibolga, Kelurahan Aek Manis Sibolga Selatan. Juga di posko pengungsian ini pemirsa didirikan juga posko kesehatan bagi para warga untuk bisa menikmati pengecekan kesehatan secara gratis. Juga bagi mereka yang sedang mengeluhkan sakit, bisa juga langsung ke posko kesehatan sehingga bisa diberikan obat-obatan. Yang diharapkan masyarakat saat ini adalah agar segera dikerahkan alat berat untuk mengangkut seluruh
material-material longsor yang bercampur dengan rumah-rumah mereka yang hancur agar dipindahkan dari lokasi longsor ini, karena memang itu juga salah satu pemicu trauma bagi warga di sini, dan juga mereka tetap mengharapkan bantuan logistik juga meskipun sudah cukup, tapi mereka juga jikalau masih ada relawan-relawan yang memberikan bantuan, mereka akan tetap memanfaatkan dengan baik, dan juga bantuan pembangunan rumah pastinya dari pemerintahan pusat. Demikian kembali ke Anda, Sita. Berita Zega langsung dari Sibolga, Sumatera Utara. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Selamat sore pemirsa. Ternyata akses listrik ini masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan juga mereka yang tinggal di daerah terpencil ataupun remote area. Untuk itu, negara hadir melalui Kementerian SDM dengan program BPBL, bantuan pasang baru listrik yang dilakukan beberapa tahun, termasuk pada tahun anggaran 2025. Untuk lebih lengkapnya kita langsung berbincang bersama dengan juru bicara dari Kementerian SDM. Sudah hadir bersama kami Mbak Dwi Anggia. Mbak Anggi, selamat sore. Alhamdulillah, saya baik kabarnya. Mbak Anggi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Mbak Anggi, ini kan sudah diinisiasi selama beberapa tahun. Betul. Kalau untuk tahun anggaran 2025 sendiri, bagaimana awalnya? Sebenarnya 2025 ini targetnya jelas, ini arahan dari Presiden Prabowo Subianto, bagian dari Astacita Presiden untuk swasembada energi dan juga pemerataan energi. Prinsipnya sih ini, keadilan sosial untuk seluruh masyarakat, dalam hal ini akses listrik. Makanya di 2025 ini Pak Menteri SDM, Pak Bahlil mendapatkan perintah langsung dari Presiden untuk agar semua wilayah teraliri listrik. Hingga saat ini rasio elektrifikasi kita itu sudah 98,53%. Artinya ada satu persenan lebih lah yang masih belum dialiri listrik. Ini rata-rata di area yang remote area, 3T, terluar, terdepan dan tertinggal. Jadi banyak challenge-nya di sana. Namun diberikan target sampai 2029, the latest 2030, semua wilayah di Indonesia harus sudah terang benderang. Nah itu dia, karena kan kalau listrik udah nyala nggak cuma nyalain lampu aja, tapi akses pendidikan, ekonomi, kesehatan juga berjalan di sana. Nah tantangannya kan pasti juga ada. Apa saja sejauh ini tantangannya, Mbak? Kalau bicara challenge, tantangan yang pasti untuk daerah remote itu pertama akses untuk menuju ke sana. Baik itu akses jalan, jembatan dan lain-lain. Kemudian juga kondisi masyarakat yang memang tidak mampu secara ekonomis. Bahkan mungkin kalau kita bicara belum terlistriki, ironisnya itu mungkin depan rumahnya ada jaringan PLN, tapi nggak punya kemampuan untuk nyambung listrik ke sana. Inilah lewat program BPBL, pemerintah mencoba hadir untuk masyarakat, membantu agar mereka yang tidak mampu ini bisa masang listrik ke rumahnya dengan jaringan yang sudah ada itu. Penyebarannya di tahun ini kan tadi dikatakan 98, sekian, sisa 1% lagi, sudah sejauh mana? Kalau kita berbicara rasio elektrifikasi untuk 36 provinsi, rata-rata kalau bicara dari Sumatera, Jawa, Bali itu sudah 100% rasio elektrifikasinya. Rata-rata sudah di 99% lebih. Cuman yang agak challenging, sedikit susah di bagian Indonesia wilayah timur, terutama di wilayah Papua, di daerah Maluku dan lain-lain. Jadi intinya apapun kondisinya, pemerintah negara harus hadir untuk ini, memberikan layanan untuk akses listrik bagi masyarakat. Dan kalau kita bicara tahun 2025 saja, target untuk BPBL ini sebanyak 215.000 rumah tangga. Kalau kita bicara mundur sebelumnya 2023 itu sudah di angka 150 ribuan rumah tangga yang sudah terlistriki. Di 2022 sekitar 80 ribuan rumah tangga yang terlistriki. Total untuk 3 tahun terakhir ini sudah 360 ribuan lah. Tapi yang pasti targetnya sampai 2029 itu harus 100%. Ada kurang lebih 1,2 juta pelanggan lagi yang benar-benar harus mendapatkan akses listrik. Dan ini tidak hanya lewat BPBL, karena programnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM juga punya program listrik desa yang akan membantu melistriki kurang lebih ada 10.068 titik yang harus dilistriki. Kota-kota besar masih ada gak sih wilayah yang deket-deket, misalnya deket-deket ibu kota, kota besar yang masih belum teraliri? Kalau kita bicara itu masih ada. Contoh, di Oktober kemarin kami melakukan program Merdeka dari Kegelapan. Salah satunya di Minahasa. Mungkin tidak terlalu besar ya kotanya, tapi di situ sudah padat penduduk, sudah lumayan ramai, tapi masih ada beberapa rumah, kurang lebih ada 112-an rumah kalau saya tidak salah, yang belum teraliri listrik. Bisa dibayangkan tetangganya sudah punya listrik, tapi satu rumah ini nggak punya listrik. Dan di daerah rumah
rumahnya ada jaringan PLN. Tapi karena ketidakmampuan secara ekonomi, mereka tidak bisa menikmati listrik selama bertahun-tahun itu kondisi ini. Nah, inilah yang kemudian Pak Menteri Bahlil langsung turun ke lapangan, langsung memastikan bahwa masyarakat bisa menikmati akses listrik dimanapun lokasinya, baik itu mau di kota besar, daerah terpencil, dan juga di remote area. Termasuk salah satunya beberapa waktu sebelumnya, sebelum Oktober itu kita ke Musi Banyuasin di Sumatera Selatan juga masih ada masyarakat yang masih belum menikmati layanan listrik. Jadi kita melihat langsung, pemerintah melihat langsung bagaimana ketika masyarakat mendapatkan akses listrik ini luar biasa, mereka bisa beraktivitas, kegiatan ekonomi bisa berjalan. Ada ibu-ibu yang tadinya malam hari udah nggak bisa ngejahit, sekarang mereka bisa ngejahit untuk bisnisnya. Anak-anak yang tadinya malam nggak bisa belajar, ya sekarang udah bisa belajar lagi. Manfaatnya banyak sekali ya, padahal sudah 80 tahun Indonesia merdeka, tapi ternyata masih ada yang belum merdeka dari kegelapan. Itulah ironinya, makanya Presiden Prabowo dengan clear dan jelas menekankan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini akses listrik harus segera diselesaikan. Targetnya di 2029 itu harus sudah selesai. Jadi PR-nya Pak Menteri sekarang udah memastikan untuk semua titik-titik terutama daerah 3T teraliri listrik. Kemarin itu di Oktober di program Merdeka dari Kegelapan kita tidak hanya di Minahasa untuk BPBL, tapi juga ada di Papua di distrik Anggi 1 dan Anggi 2 untuk menghadirkan akses listrik di sana lewat PLTMH, pembangkit listrik tenaga mini hidro di situ. Jadi sudah berjalan dan kita groundbreaking Anggi 2 di sana. Kalau ini berjalan yang akan diresmikan akhir tahun depan, ini akan jadi kabupaten pertama di Indonesia yang menggunakan energi baru terbarukan. Wah, luar biasa. 100%. 100% ya. Kira-kira untuk mendapatkan persyaratan tadi begitu ya, masyarakat kan ada berbagai cara, bisa mengajukan terlebih dahulu, dari pemerintah juga sudah memiliki datanya begitu. Persyaratannya apa saja untuk mendapatkan fasilitas ini? Oke, kalau kita berbicara persyaratan, yang jelas masyarakat tadi disebutkan secara ekonomi tidak mampu, kemudian belum tercatat sebagai pelanggan PLN, jadi dipastikan belum ada akses listrik di situ. Kemudian di daerah tempat tinggalnya ada instalasi atau jaringan PLN, jadi tidak perlu ada perluasan. Kemudian yang harus dipastikan lagi adalah memang sudah mendatakan diri ke pemerintah daerah setempat, dan ini karena diverifikasi nantinya oleh Ditjen Gatrik nantinya untuk bisa dipastikan bahwa ini layak untuk menerima. Untuk saat ini kita memberikan bantuan BPBL ini untuk daya di 900 volt ampere. Oke. Ini tanpa biaya berarti ya? Tanpa biaya sama sekali, dibebaskan biaya untuk masyarakat yang dari... memang mereka verified ya untuk mendapatkan layanan akses BPBL ini. Oke, tapi kita tidak menutup mata juga. Terkadang kan suka ada pungutan liar yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya apakah ada pengaduan atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika mereka mendapatkan pungli ini? Mungkin bisa dijawab usai jeda. Tetap bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, Mbak Agi. Jadi kalau misalnya penerima manfaat ini mendapatkan pungli gitu ya di lapangan, mekanisme pengaduannya seperti apa? Nah, ini menarik nih, Ja. Penting sekali kami sampaikan untuk masyarakat dimanapun di luar sana, terutama masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik, yang berencana mendaftarkan diri untuk dapat bantuan BPBL ini. Kalau ada oknum-oknum nih dalam tanda kutip ya yang meminta bayaran atau pungli, silakan langsung lapor ke kontak center SDM di 136. Karena sekali lagi kami pastikan pemerintah menjamin akses listrik ini secara gratis, untuk diberikan bagi mereka yang tidak mampu, bagi mereka yang memenuhi persyaratan tadi, tinggal di daerah 3T, secara ekonomi nggak punya kemampuan, kemudian sudah terdaftar dan didata ulang oleh Direktorat Ketenagalistrikan. Iya, padahal verifikasinya sudah dilakukan berlapis, mereka sudah punya hak untuk mendapatkan itu ya, jangan sampai ada halangan dengan adanya pungli tadi. Kalau ada segera lapor. Segera lapor. Kami sangat terbuka, jangan sampai ini jadi terbiasa ya. Kalau ada oknum seperti ini, silakan segera laporkan, akan kita bereskan hal-hal seperti ini. Oke, nah kalau pengawasannya dari Kementerian SDM sejauh ini seperti apa, Mbak? Pengawasan dilakukan melalui tim kami yang ada di lapangan, terutama pada saat proses verifikasi itu sudah dilakukan pengawasan. Pada saat pemasangan juga sudah dilakukan pengawasan oleh Direktorat Ketenagalistrikan yang menunjukkan langsung tim ke lapangan. Oke, jadi sekali lagi
saya tanyakan sebenarnya apa saja nanti yang didapatkan oleh masyarakat, manfaatannya apa saja. Oke. Terus tadi 900 volt ampere yang didapatkan ya. Nah, untuk setiap konsumen calon pelanggan yang akan mendapatkan BPBL ini, yang pertama itu dia akan mendapatkan instalasi listrik di rumahnya secara gratis dengan 3 titik lampu, ada 1 kotak kontak dan juga biaya pemasangan yang gratis. Kemudian ada sertifikat layak operasi atau SLO dan penyambungan langsung ini ke jaringan PLN yang ada di rumahnya, dan juga dapat token listrik gratis Rp100.000 untuk pemasangan pertama. Wah, lumayan tuh 100.000 Ya. tuh bisa dipakai beberapa bulan ya kalau misalnya Betul. memang pemakaiannya cukup hemat. Dan sekali lagi kami informasikan, BPBL ini tidak dipungut biaya, gratis, tidak ada biaya pemasangannya. Jadi benar-benar kalau sampai ada yang mereka adalah misalnya calon pelanggan BPBL, kemudian dipungut biaya, langsung lapor ke kontak center SDM. Oke, kalau untuk adanya pungli tadi bisa lapor, tapi kalau misalnya saya memenuhi kategori ini, kira-kira pendaftarannya lewat mana? Apakah nomor tadinya juga bisa digunakan untuk Bisa pendaftaran? langsung ke kontak center itu. Tapi yang pasti ini kan kita udah punya datanya di Direktorat Ketenagalistrikan. Jangan khawatir karena pemerintah akan turun langsung untuk memverifikasi, untuk mendata semuanya. Jadi masyarakat yang merasa dirinya belum bersabar karena proses ini akan terus berlanjut. Yang jelas kita punya kurang lebih 1,2 juta pelanggan yang harus kita segera berikan akses listrik masyarakatnya, dan targetnya di tahun 2025 ini ada 215.000 rumah tangga. Jadi mohon bersabar karena pemerintah pasti bekerja untuk memenuhi semuanya, memberikan akses listrik bagi seluruh masyarakat. Oke, nah bagi program ini kan sudah jalan dari 2019 lalu ya, kurang lebih sudah berjalan 6 tahun. Rasa atau kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat sejauh ini apa yang sudah disampaikan Kementerian? Mungkin saya ceritakan sedikit ya historinya. 2019 tadi benar Reza sampaikan, ini berawal dari bantuan dari dana CSR, dari badan usaha. Tapi kemudian di tahun 2022 ini masuk di anggaran APBN. Mulailah ini program BPBL. Setiap tahunnya dianggarkan untuk memberikan akses listrik gratis bagi masyarakat. Kalau kita bicara manfaat, tentu manfaatnya bukan hanya sekedar penerangan listrik, tapi juga untuk menumbuhkan, menghidupkan lagi nih roda ekonomi bagi masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami melihat langsung di Musi Banyuasin itu banyak masyarakat yang tadinya hanya bisa beraktivitas dari pagi ke siang hari. Di malam harinya ya sudah mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Yang ngejahit tadinya harus berhenti, kemudian ada yang nelayan-nelayan mungkin yang harus membekukan ikannya jadi nggak bisa ketika mancing. Jadi banyak sekali yang mendapatkan manfaat. Tidak hanya penerangan, roda ekonomi terus berputar. Untuk pendidikan anak-anak juga mempunyai waktu lebih belajar di rumah di malam hari. Oke, perputaran ekonomi juga terjadi di sana selain dari UMKM. Mungkin kan zaman sekarang juga live shopping ya. Jadi malam-malam masih bisa live jualan. Khususnya ini bagi rumah tangga ya, bagi masyarakat rumah tangga yang belum terlistriki, sekali lagi saya tekankan. Jadi mereka mungkin selama ini untuk melakukan aktivitas ekonomi yang terbatas sekarang jadi bisa 24 jam. Malam hari mereka bisa menikmati listrik, berkegiatan, menghasilkan uang juga di malam hari mungkin, yang selama ini mungkin tidak bisa karena keterbatasan. Ya mudah-mudahan bisa terus diberikan untuk masyarakat yang terbaik dari pemerintah. Oke, Magi, mungkin terakhir satu kali lagi, ini mungkin bisa disebutkan nomor kontak tadi yang harus dilaporkan ketika memang masyarakat nanti menemukan adanya pungutan liar maupun juga pendaftaran, walaupun datanya juga sudah dimiliki oleh pemerintah ya. Perlu kami tekankan sekali lagi, Reza, dan juga untuk masyarakat atau pemirsa yang menyaksikan, bahwa program BPBL ini diberikan oleh pemerintah gratis. Secara free diberikan untuk mereka yang berhak, terutama rumah tangga yang tidak mampu, yang berada di daerah 3T, kemudian juga terdata, terdaftar. Nah, jika ada mungkin di antara masyarakat yang mengalami adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam tanda kutip dalam hal ini, silakan langsung laporkan ke kontak center SDM di nomor 136. Oke, baik, terima kasih Mbak Anggi. Ini harapannya program bisa berjalan dengan mulus sehingga target di 2029 bahwa Indonesia 100% teraliri listrik ini bisa segera tercapai. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih. Amin. Nah, pemirsa tadi tuh, ketika listrik memang sudah nyala di 100% wilayah Indonesia, ini tidak hanya menyalakan lampu, tapi juga perputaran ekonomi terjadi di sana. Akses pendidikan terbuka, termasuk juga kesehatan di sana bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kalau begitu
itu izinkan saya, Reza Balwel, untuk pamit. Terima kasih, sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pertamina menggelar operasi pasar gas LPG 3 kg di kantor Camat Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pasca bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan operasi pasar ini mendapat sambutan antusias dari warga. Warga Blang Bintang mengaku bersyukur akhirnya bisa mendapatkan gas LPG dengan harga normal Rp18.000 per tabung. Sehari sebelumnya warga sempat mengantre di pangkalan namun tidak kebagian karena stok terbatas. Operasi pasar ini digelar untuk mencukupi pasokan energi bagi masyarakat pasca bencana di Aceh. Kita ke informasi lain, Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat penanganan ruas-ruas jalan nasional yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara. Fokus penanganan saat ini diarahkan pada ruas kritis Tarutung, Sibolga, dan Tarutung, Sipirok, guna memastikan konektivitas wilayah tetap terjaga. Pada koridor Tarutung Sibolga, penanganan dilakukan pada sejumlah titik kritis dari arah Tarutung dengan total panjang ruas terdampak sekitar 14 km. Sementara itu, akses menuju kota Sibolga tetap dapat ditempuh oleh masyarakat melalui jalur alternatif Sidikalang Barus Sibolga. Pemirsa, jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Telkom Group memastikan kesiapan penuh layanan telekomunikasi demi menjaga kelancaran konektivitas masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan direksi dan Dewan Komisaris Telkom Group ke Kota Malang. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda tahunan Telkom Group dalam menghadapi periode festive season yang identik dengan lonjakan trafik telekomunikasi, mobilitas masyarakat, serta meningkatnya kebutuhan layanan digital. Sebagai prioritas utama Telkom Group, layanan telekomunikasi menjadi kebutuhan vital masyarakat, terutama saat libur panjang. Selama periode Nataru, Telkom Group menyiapkan kapasitas jaringan dan memperkuat layanan pelanggan untuk mengantisipasi lonjakan trafik. Layanan telekomunikasi itu sangat diperlukan. Ya, jadi masyarakat yang merayakan festive season seperti Nataru ini, mereka banyak melakukan kegiatan mudik seperti itu, bertemu dengan keluarga, bersilaturahmi, sehingga layanan telekomunikasi itu harus disiapkan dengan baik secara prima. Jadi kami lihat tempat-tempat mudik, kemudian juga jalur-jalur mudik. Nah, tempat-tempat tersebut itu sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya, dari beberapa sebelumnya, bagaimana supaya kami bisa mengantisipasi traffic atau kenaikan lonjakan traffic yang terjadi, sehingga kapasitasnya bisa mencukupi. Bukan cuma sebetulnya dari secara network saja yang kami persiapkan, tetapi juga dari sisi layanan customer service untuk para pelanggan, ya. Jadi pada saat Nataru ini mereka juga disiagakan, kami menyiapkan lagi agent yang lebih banyak, sehingga kalau ada inquiries ataupun pertanyaan ataupun keluhan dari pelanggan itu bisa di-address atau bisa dilayani dengan lebih baik dan lebih cepat. Selain peninjauan kesiapan Posko Nataru, kunjungan direksi Telkom Group di Malang juga mencakup kunjungan ke AI Excellence Center Malang sebagai bagian dari komitmen pengembangan kapabilitas, kecerdasan buatan, dan inovasi digital nasional. Dalam pengembangan AI Center of Excellence, Telkom Group mengusung prinsip Pentahelix, yakni kolaborasi antara dunia industri, akademisi, pemerintah, komunitas, dan pelaku bisnis. Telkom Group berharap AI Connect Malang mampu terus berkembang dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat. Dari Malang, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. PT Jasa Marga menggelar apel terpadu Jasa Marga Siaga dalam rangka persiapan libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Jasa Marga menyiapkan 6.500 personil untuk menghadapi libur panjang Nataru. PT Jasa Marga Persero Tbk menegaskan kesiapan pelayanan operasional seluruh jaringan jalan tol yang dikelola Jasa Marga Group melalui rangkaian langkah strategis dalam rangka menyambut perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Kami pastikan bahwa di dalam operasi ini tidak hanya kesiapannya saja, tetapi juga memantau pelaksanaan Nataru nanti, termasuk dengan pergeseran masyarakat atau kepergian masyarakat untuk ke kota masing-masing. Diperkirakan akan tumbuh lebih dari 1%. Tentu 1% ini bukan hal yang mudah, karena memastikan semua kebijakan dilakukan dengan sangat baik dan masyarakat tetap bisa melalui seluruh ruas jalan tol menuju kota masing-masing, tetap bisa dikelola dengan baik dengan seluruh kebijakan yang nanti akan diatur oleh Kementerian Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan, juga Pak Kakor Lantas di sini yang memegang kendali operasionalnya, dan Pak Dirjen Perhubungan Darat. Dalam memperkuat hubungan berbasis digital, Jasa Marga melakukan penerapan rencana rekayasa lalu lintas sesuai dengan surat keputusan bersama yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Daerah untuk pengawasan dan pengaturan lalu lintas. Yang pertama, saya nyampaikan terima kasih kepada Pak Dirut Jasa Marga yang sudah menyatukan, karena kolaborasi sinergi ini yang paling utama dalam mengelola operasi Nataru 2025-2026 ini. Ini sebagai wujud konsolidasi atau memastikan kesiapsiagaan kita dalam rangka menghadapi Nataru 2025-2026. Kita berkumpul saat ini untuk menyiapkan strategi-strategi yang akan dilakukan nantinya di jalan tol, ya khususnya tentu arteri juga menjadi konsen kita untuk mengelola arus lalu lintas. Untuk menjaga kelancaran perjalanan, Jasa Marga menyiapkan ruas fungsional tanpa tarif jalan tol dengan persiapan yang matang, kolaborasi solid antar berbagai stakeholder, serta inovasi layanan dan teknologi. Jasa Marga berkomitmen melayani sepenuh hati agar perjalanan libur Nataru berlangsung dengan lancar, aman, tenang, dan berkeselamatan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Indonesia terus mendorong terbentuknya tata kelola royalti digital global yang lebih adil dan transparan. Di tengah pertumbuhan pesat industri musik digital, pemerintah menilai perlunya instrumen hukum internasional yang mampu menjawab tantangan ekonomi kreatif lintas negara. Ketimpangan pembagian royalti dalam industri musik digital kian menjadi isu global. Aliran royalti lintas negara yang belum transparan serta fragmentasi data dinilai merugikan para kreator di era ekonomi digital. Menyikapi kondisi tersebut, Indonesia mengajukan inisiatif instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat terkait tata kelola royalti digital. Proposal ini diperkenalkan dalam sidang SCCR ke-47 di Jenewa awal Desember lalu. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia menggelar pertemuan dengan para duta besar dan perwakilan negara di Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025. Pertemuan ini menjadi forum diplomatik untuk memperdalam dialog dan menyampaikan perkembangan dukungan internasional atas inisiatif Indonesia. Untuk memudahkan penjelasan atas stand ataupun sikap Indonesia, maka kita melaunching website terkait dengan Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in the Digital Environment. Ini yang ingin kita sampaikan sehingga nanti dunia internasional bisa melihat apa yang dimiliki Indonesia dan mengajak semuanya agar industri musik kita bisa berkeadilan dan artis-artis kita, seniman kita mendapatkan royalti yang sama dengan semua artis yang ada di dunia. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyebut proposal Indonesia lahir dari kesadaran akan kesenjangan nilai dalam industri musik global. Konsep ini berangkat dari keresahan para pencipta dari negara kita. Nah, di samping itu, setelah kita melakukan riset, ternyata ini juga bukan hanya concern pencipta di Indonesia, ini juga concern dari pencipta di belahan dunia yang lain. Nah, ini sejalan dengan langkah yang dilakukan Pak Dirjen KAI di dalam negeri untuk memperbaiki ekosistem royalti. Kita mau naikkan nih leverage kita di tingkat domestik ke level internasional, agar suara para pencipta yang merasa royaltinya ini belum fair, belum adil, bisa kita suarakan di level yang lebih luas, lebih global, didukung oleh negara-negara lain yang punya concern yang sama. Indonesia menegaskan proposal ini tidak mengatur kontrak atau model bisnis, melainkan menawarkan kerangka transparansi dan akuntabilitas global. Pemerintah juga memperkenalkan situs resmi proposal sebagai kanal informasi publik dan internasional.
Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yahud Holil Humas diperiksa KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji pada tahun 2024 selama 8 jam. Pemeriksaan lanjutan terhadap Yakut untuk yang kedua kalinya. Setelah 8 jam diperiksa, Yakut keluar dari gedung KPK tanpa memberikan keterangan. Selain Gus Yakut, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain yang merupakan pihak asosiasi penyelenggara haji, di antaranya Ali M. Amin, Ida Nursanti, Tauhid Hamdi, Kirina Nurun Nisa, Saoda, Amaludin, dan Ali Maki. Adapun kasus yang diusut KPK ini berupa pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jamaah pada tahun 2024. Pak, ditanyain soal yang di Arab ya Pak ya, kemudian di Arab. Izin ya, saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik ya. Oke. Tadi ditanyakan terkait temuan penyidik di Arab Saudi gak Pak? Temuannya apa Gus? Tadi yang disampaikan. Kawan-kawan yang saya hormati, tolong ditanyakan ke penyidik. Saya mohon izin lewat ya. Kita beralih ke kabar lain, Dirjen Pajak bersama Kanwil Jakarta Timur dan Jakarta Utara menyelenggarakan media visit dan sosialisasi aktivasi akun Kortex serta kode otorisasi DJP. Langkah ini sebagai upaya mempersiapkan wajib pajak menghadapi masa pelaporan SPT tahunan tahun 2026 mendatang. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri para karyawan TV One, tim pajak kantor pusat, serta Kanwil DJP Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Sosialisasi dilakukan terkait penggunaan akun Kortex yang akan mulai diterapkan secara serentak. Mulai Januari 2026, para wajib pajak akan melakukan pelaporan pajak melalui Kortex dan tidak lagi menggunakan sistem e-filing. Apabila wajib pajak telah melakukan registrasi, data perpajakan akan muncul secara otomatis pada akun Kortex masing-masing, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan e-filing. Websitenya itu kortexdjp.pajak.go.id. Tampilannya akan seperti ini. Hari ini kita lebih baik lagi sistem kita namanya Kortex, yang mana di Kortex itu dalam pelaporannya kita nanti akan ada data yang sudah tersedia di dalam DJP itu akan muncul dengan sendirinya secara otomatis di akun wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu entry kembali tentang contohnya bukti potong, kira-kira begitu. Kementerian Koperasi bersama Gerakan Koperasi melakukan penggalangan bantuan bagi korban bencana di Sumatera. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di kantor Kementerian Koperasi berupa sejumlah barang kebutuhan pokok, alat penyulingan air bersih, toilet portable, dan uang tunai. Tak hanya itu, Kemenkop juga melakukan inventarisasi koperasi-koperasi yang terdampak bencana, termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Selain itu, pemerintah bakal memberikan relaksasi bagi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang terdampak bencana. Hal ini diperlukan untuk meringankan beban koperasi yang kehilangan aset maupun kegiatan usaha. Menunjukkan satu komitmen yang luar biasa, terutama tahap untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang juga sebenarnya masih kita inventarisir ini datanya yang terdampak di baik di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Nanti kita akan tentu akan mendapatkan relaksasi. Kemarin dalam rapat kabinet juga disampaikan seperti itu, bukan hanya untuk koperasi tapi juga pelaku UMKM. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait berdiskusi dengan para pemimpin media massa membahas skema relokasi dan pembangunan rumah bagi para korban bencana banjir Sumatera.
Menteri PKP mengajak para pemimpin media massa berkeliling dan melihat sejumlah lukisan yang ada di kantor PKP. Menteri mengundang para pemimpin redaksi dalam rangka transparansi dan bentuk keseriusan pemerintah dalam penanganan bencana banjir Sumatera sambil melihat lukisan. Maru Arar menjelaskan sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh kementerian yang dipimpinnya. Pemerintah siapkan langkah percepatan penyediaan hunian bagi korban bencana di Sumatera tanpa membebani anggaran APBN. Rencananya 2.600 unit rumah hunian tetap yang akan dibangun di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Niat baik negara itu tadi kuota jadi naik kan, itu jembatannya kan konstitusi itu kan belakang Mbak. Ada masalah aturan-aturan jangan sampai menghalangi ya negara rakyat membantu kita membantu rakyat kita yang sedang kesusahan. Ya, jadi makanya tadi kan ada Menteri Hukum, ada Pak Ateh, ada Mendagri ya. Nanti juga yang terkait supaya bisa memberikan ya kepastian hukum ya dan bagaimana supaya niat baik ini bisa dijalankan dengan aman dan tenang ya, termasuk juga Yayasan Bunda Suci yang membantu ya, semua juga bisa cepat. Kan tadi sudah siapkan Aceh ada 2 titik tadi kan udah 1.000. Sumatera Barat nanti dilihat dengan alokasi yang ada nanti mereka rapat dulu ya seperti apa. Sumatera Utara juga tadi sudah cukup jelas ya. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.